Ibu Silvi. Ibu Silvi sudah di birokrasi 38 tahun. Dan Ibu Silvi sudah merasakan kepemimpinan dari beberapa gubernur sebelumnya. Ibu Silvi pernah di beberapa posisi. Yang saya ingin tanyakan, yang kami Anies Sandi ingin tanyakan, bagaimana pendapat Ibu Silvi terhadap reformasi birokrasi dan kepemimpinan yang dijalankan oleh Pak Basuki? Pertama, dibandingkan dengan gubernur sebelumnya. Dan apa pelajaran yang bisa kita ambil untuk 5 tahun ke depan membantu rakyat Jakarta menyediakan lapangan pekerjaan dan memperbaiki pendidikan. Terima kasih. Waktu masih ada, cukup. Semua pendukung harap tenang. Sekali lagi harap tenang semua pendukung. Baik, selanjutnya kami persilahkan Paslon 1 untuk menjawab pertanyaan dari Paslon 3. Waktunya 2 menit dimulai dari sekarang. Nah, ini belah ada pun. Terima kasih, Mas Sandi. Hampir saja kita berpasangan. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN, kita tahu betul bahwa beda dulu dengan sekarang. Ketika sebelum Undang-Undang ASN 2014 memang itu kita memakai Undang-Undang tentang Kepegawaian. Sekarang ASN. Artinya bahwa tetap ada hal yang tetap kita lakukan, yaitu bagaimana reformasi birokrasi ini. Yang pertama adalah bagaimana ramping struktur kaya fungsi. Dan kita akui bahwa beberapa pendahulu kita, bukan baru sekarang saja, itu sudah dilakukan ramping struktur kaya fungsi. Pastinya makin kemari harus makin ramping dan fungsinya makin banyak. 71.779 pegawai negeri sipil dengan 68.649, mudah-mudahan saya tidak salah itu PPSU atau PHL-nya. Ini memang memerlukan satu reformasi birokrasi di mana fit and proper test, computer assisted test itu diperlukan sekali. Tetapi jangan dengan sudah rapihnya kita sudah punya yang namanya talented tools management, kita punya semuanya, tetapi kemudian ada diskresi kembali gubernur bahwa ini diperlukan. Orang yang sudah sekolah, saya yakin Pak Anies mengerti betul bahwa sistem pendidikan ini dipersiapkan apabila seorang menjadi dokter, dipersiapkan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya atau pengetahuannya tentang dokter. Bukan kemudian jadi camat. Bukan kemudian akhirnya seorang yang memang dari IPDN jelas dia tentang kepamongan, kemudian dia mengurus masalah tata air. Di sini yang perlu kita benahi, di sini perlunya penyempurnaan. Dan mari, saya kira kita perlu fit and proper test dan waktu habis, yang sangat baik. Waktu habis. Kini saatnya paslon 60 detik. Dimulai ketika Anda berbicara. Silakan. Ya, terima kasih Bu Silvi dengan penjelasannya tadi. Meskipun sebenarnya bisa lebih tajam lagi dalam menunjukkan di mana yang baik, di mana yang kurang dan perlu perbaikan. Tapi saya melihat juga perhatian pada keadilan tidak menjadi prioritas utama. Salah satu problem yang kita saksikan sekarang, misalnya kita menemukan bahwa kepala sekolah dengan pegawai TU misalnya, tunjangan TKD-nya, tunjangan kinerja mereka itu berbeda sekali. TU bisa jadi lebih tinggi justru dari kepala sekolah. Kenapa? Di sini menjadi penting, jadi perhatian. Kualitas manusia harus jadi prioritas. Tunjangan kinerja bukan saja untuk birokrasi yang 70.000 itu